Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan sesuai dengan yang banyak banget kalian semua request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So, di video kali ini kita bakalan update dan bahas lagi seputar mantra atau dengan tikernya ya, yaitu OM nih teman-teman. Dan sebelum saya lanjut ke video pembahasan detailnya, teman-teman boleh banget komen di kolom komentar di bawah siapa aja nih dari kalian semua yang mungkin masih hold dari koin mantra ini. Dan buat teman-teman yang mungkin masih hold atau mungkin ya holder mantra ini, boleh banget komen juga di kolom komentar di bawah posisi kalian atau position kalian tuh lagi seperti apa kondisinya. Apakah lagi floating minus atau justru lagi profit nih Bang gitu. Boleh komen di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang berkenan. Dan kayak biasa di video kali ini kita akan bahas banyak hal mulai dari price action ya, yang mana kita sama-sama tahu bahwasannya mantra atau OM ini kan sempat mencapai harga sekitaran $5 lebih teman-teman, dan sekarang per video ini saya record di tanggal 17 Juni tahun 2025, mantra ini ya secara harga sisa $0,26 nih kira-kira per koinnya gitu. Dan kita juga akan bahas hal lain seperti beberapa data terbaru dan up to date seputar mantra yang mungkin bisa informatif buat teman-teman semuanya juga. Ditambah nanti saya akan coba deliver teman-teman juga suatu data di mana mantra ini sebentar lagi bakalan unlock token lagi, atau bahasa bayinya adalah supply mantra ini akan diedarkan lagi ke market, ada supply baru yang ditambah ke market, lebih kurang seperti itu. Kita akan bahas juga terkait hal tersebut dan ya hopefully juga bisa bermanfaat gitu buat teman-teman, setidaknya bisa menambah pengetahuan dan knowledge teman-teman juga gitu ya. Dan ya tentu seperti yang sama-sama kita tahu ya, mantra ini kan merupakan salah satu koin layer one yang memang tujuan didesainnya itu adalah untuk hal tokenisasi gitu. Yang mana ketika kita berbicara terkait tokenisasi, kita juga nggak bisa lepas ya dengan berbicara terkait RWA atau sektor RWA ya, atau reward asset lah teman-teman. Lebih kurang seperti itu. So mungkin buat teman-teman yang penasaran terkait fundamental dan juga project dari mantra ini, kalian boleh banget untuk mampir dulu ke video pembahasan mantra saya atau OM saya yang sebelumnya, yang mana ketika pada awal-awal ya, saya sempat bahas mantra atau OM ini juga di video-video saya yang lalu-lalu. Teman-teman boleh mampir ke video tersebut dulu untuk dapetin konteks seputar fundamental dan project dari mantra ini. Dan setelah itu kalian juga boleh banget buat balik lagi ke video yang sekarang ini, teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan tentu disclaimer bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ya kalau kita perhatikan per video ini saya record, mantra posisinya ada di peringkat 165 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita cek dari chartnya, nah lebih kurang seperti ini. Ini adalah chart dari mantra atau OM per video ini saya record, di mana kita bisa lihat ya, bahkan mungkin tanpa saya gambar apapun juga teman-teman bisa lihat sendiri. Ya ini of course nggak lain nggak bukan, tidak diragukan lagi teman-teman, ini adalah downtrend ya. Kalian bisa lihat sendiri ini candle merahnya sepanjang apa dan masih berlanjut gitu sampai sekarang. Dan ya mungkin ini yang sempat juga saya singgung ya di beberapa waktu lalu teman-teman, yang mana saya sempat katakan bahwasannya ketika ada token kripto atau koin kripto yang memang mungkin ada penurunan sangat signifikan, ya more likely kayak gini teman-teman, lebih kurang seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri seberapa signifikannya penurunannya. Dan sekali ada bentuk candle yang seperti ini di market crypto gitu, biasanya teman-teman kecenderungannya koin atau token tersebut itu sangat sulit untuk kembali lagi ke titik harga sebelumnya atau ke titik harga tertingginya sebelumnya gitu. Karena ya sekali lagi, kepercayaan para pelaku pasar dan investor itu susah teman-teman untuk dikembalikan. Didapetin awal-awal aja susah, apalagi udah dikecewakan terus disuruh balik gitu, balik percaya lagi, itu agak sulit ya teman-teman ya sepertinya kalau dari yang saya perhatikan, setidaknya untuk habit-habit yang sering terjadi gitu pada koin-koin yang memang seperti ini gitu ya, untuk dia kembali lagi ke harga awalnya itu sangat 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 sulit teman-teman, apalagi ke harga tertingginya gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan buat mantra, ya mungkin sedikit review ya, kita bisa lihat topnya mantra ya di kisaran bahkan sempet tinggi banget teman-teman. Ya mungkin pada saat itu yang sangat signifikan turunnya di sekitaran $5 lah ya, dia turun signifikan, tapi sempat tinggi banget dia sampai ke harga yang kalian bisa lihat di pojok kanan lah ya. Dan di sini kita bisa perhatikan juga mantra drop sangat signifikan, and then sampai ke sekarang ya kita bisa lihat so far mantra ini masih berada dalam downtrend gitu. Kita belum melihat adanya indikasi di mana mantra ini menunjukkan kepada kita dia siap rebound gitu. Kayaknya sih belum ada ya teman-teman. Kita bisa lihat nih full merah teman-teman ya. Dan nanti juga kita bisa lihat data returnnya juga harusnya negatif teman-teman ya. Tapi di sini satu hal yang mungkin saya highlight adalah mantra ini dalam beberapa waktu terakhirnya sangat disayangkan kembali. Dia harus breakdown lagi dari area ini teman-teman.
Nah, yang mana ini adalah area support yang mana di sini ya kalau kita perhatikan sebelumnya sempat menahan pergerakan harga mantra, beberapa kali di mana ya di sini dia jadi resistance sih teman-teman, kemudian di sini juga jadi resistance and then setelah di breakout kan seharusnya dia menjadi area support ya, tapi sangat disayangkan seperti kita tidak melihat di sini, ada berhasil bertahan yang gimana banget meskipun sebelumnya di sini sempat turun dan ngekor di atas area ini atau masih bisa dipertahankan, tapi selanjutnya ternyata harus di breakdown, sangat disayangkan. Dan ini saya menggunakan time frame weekly yang mana kalian bisa lihat ya, ini, beberapa candle dalam, minggu-minggu terakhir ya di sini nih saya buletin teman-teman. Ini merah semua teman-teman, yang artinya secara return di weekly-nya aja itu negatif sekali teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini nggak ada candle hijau satupun dan bahkan ini, candle terkesan menunjukkan selling pressure yang sangat signifikan ya. Kalian bisa lihat ketika ada buntut di atas ini kan artinya, sempet naik dulu gitu, sempet ijo dulu ke atas, lalu dibanting ke bawah gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwasannya selling pressure-nya sangat besar di koin mantra ini, yang juga tentu direpresentasikan ya oleh candle seperti ini gitu teman-teman. Dan ya di video ini juga kita sepertinya melihat di minggu ini mantra juga masih relatively belum perform ya. So, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama mantra ini, di mana, I think ya besar kemungkinan ini, dari POV saya pribadi, ya meskipun bisa aja keliru maupun salah karena ini opini saya pribadi dan pandangan saya pribadi, bisa aja keliru maupun salah. Maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat salah satu skenario atau potensi yang cukup besar probabilitasnya untuk terjadi atau yang cukup mungkin untuk terjadi adalah mantra ini bisa aja turun kembali ya ke demand area atau koreksi kembali ke demand zone atau area supportnya yang ada di bagian bawah sini teman-teman, yang ada di range yang bisa kalian lihat juga nih di pojok kanan gitu ya. Yang mana range area ini kalau kita perhatikan teman-teman, ini juga sebelumnya menahan pergerakan harga dari mantra beberapa kali ya. Ya kalian bisa lihat mungkin di sini sempat jadi support, kemudian di sini juga sempat jadi resistance, kemudian di sini jadi support, dan ya seterusnya di sini juga sempat jadi support ya teman-teman ya. Kalian bisa notice sendiri dan itu menandakan bahwasannya demand area atau area support di sini merupakan salah satu area support yang mungkin ya buat teman-teman yang holder dari mantra ini, saya nggak tahu apakah masih ada atau enggak, tapi mungkin buat teman-teman yang masih hold dari mantra ini mungkin ini adalah salah satu area yang mungkin kalian tinjau gitu atau, menarik lah untuk kalian tinjau bahasanya gitulah teman-teman, lebih kurang. Atau mungkin buat teman-teman yang lagi cari opportunity juga, ya mungkin area ini juga bisa menarik untuk kalian tinjau karena memang ini adalah area support-nya gitu ya. Dan tentu ini sama sekali bukan ajakan jual atau beli teman-teman. Dan ya, ini merupakan salah satu area support yang cukup major juga buat mantra. So memang apabila ini, secara price action ya mantra ini harus turun atau drop lagi, ini adalah salah satu area yang cukup realistis untuk disentuh oleh, mantra atau Om ini teman-teman. Dan ya ini adalah skenario bearish dari mantra atau Om ini, yang mana jika memang demand area ini di-testing, ya maka selanjutnya kita harus melihat nih konfirmasi selanjutnya. Apakah di demand area atau di area support yang di sini, itu mantra berhasil rebound atau masih bertahan, ya let's say kalau dia bertahan ya let's say dia seperti ini teman-teman. Nah ini dia masih bertahan atau masih bisa, quote on quote nggak breakdown lah ya dari demand area ini. Namun jika ternyata yang terjadi sebaliknya, yang mana ya let's say terjadinya kayak gini teman-teman. Nah, ini akan menjadi indikasi yang cukup buruk karena dia harus breakdown dari demand areanya dan kalau ini terjadi ya teman-teman harus siap gitu. Karena ada potensi buat mantra ini bakalan turun ke level-level harga yang selanjutnya. Lebih kurang seperti itu. Dan ya, ini skenario di mana mantra ini berhasil atau bisa aja testing ke demand area yang ada di sini, ini merupakan salah satu skenario dengan, probabilitas yang cukup besar I think teman-teman. Ditambah dengan skenario atau ditambah dengan situasi ya lebih tepatnya, geopolitik dari global, terutama di Timur Tengah yang sedang nggak baik-baik saja tentunya akan memicu uncertainty di market. Dan ya, ditambah dengan serangkaian hal tersebut ya posibilitas atau kemungkinan ini cukup besar ya untuk potensinya buat terjadi, lebih kurang seperti itu setidaknya dari yang saya amati gitu ya. Dan ya itu adalah skenario bearish dari mantra dan kalau kita lihat dari sisi sebaliknya ya skenario bullish dari mantra ya kalau berkaca pada tren ya meskipun kemungkinannya cukup kecil ya kita sebagai para pelaku pasar harus selalu melihat segala kemungkinan yang mungkin aja terjadi, di mana skenario bullish dari mantra ini bisa terjadi apabila ya let's say dia testing juga deh di demand area di sini, tapi dia bisa rebound dan ya at least testing lagi atau testing dulu ke resistance-nya yang di atas sini. Atau mungkin ya kita nggak tahu nih tiba-tiba ada, akumulasi dari mungkin para pihak-pihak yang punya liquidity yang cukup besar tiba-tiba masuk, ya let's say dia, bisa mengangkat harga mantra at least juga testing ke resistance yang di sini, ya kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang bakalan terjadi di market karena market itu dinamis. Tapi ya
berkaca dari situasi yang ada, dari tren yang ada, dan dari, price action dan juga beberapa data yang juga nanti akan saya paparkan ke teman-teman, I think probabilitas untuk mantra ini ya tiba-tiba bisa naik lagi seperti ini ya maybe cukup kecil. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya teman-teman ya, karena kita nggak pernah tahu gitu, market itu dinamis dan ya kita nggak bisa, planning dengan tepat lah 100% apa yang bakalan terjadi. Lebih kurang seperti itu untuk skenario dari mantra ini. Tapi ya berkaca dari situasi yang ada atau data-data yang ada juga ya more likely atau punya potensi besar mantra ini ya bisa aja ya turun dulu atau testing at least ke area demand atau area supportnya yang ada di bagian bawah sini. Baru selanjutnya kita bisa menunggu untuk konfirmasi-konfirmasi selanjutnya, lebih kurang seperti itu. Kemudian kalau kita coba cek dari beberapa data yang saya janji juga tadi bakalan saya paparkan ke teman-teman. Pertama adalah data dari Divalama. Nah, data dari Divalama ini, kita bisa lihat atau data dari sini menunjukkan total value lock atau TVL di mantra ini, karena mantra ini adalah layer 1 ya tentunya kita bisa lihat data TVL-nya. So, di sini kalian bisa lihat sendiri data TVL-nya segini, cukup kecil teman-teman, karena memang sudah drop jauh ya, kita bisa lihat mungkin di sini. Nah, kalian bisa lihat dari Eee, 4, sekian million USD ya teman-teman ya. Ya bahkan di sini kalau kita lihat nih, ya ada sempat sekitar 4,55 million of dollar atau 4,55 million USD, tinggi sekali. Tapi setelah itu drop sangat signifikan teman-teman, kalian bisa lihat. Sampai sekarang tinggal ratusan ribu USD ya teman-teman ya. Bahkan kalau kita lihat di sekarang ya tinggal 400-an ribu USD gitu teman-teman. Ya penurunannya sangat signifikan, yang mana dengan TVL ini turun artinya kan, orang-orang yang percaya untuk menaruh liquidity-nya atau para pelaku pasar yang percaya untuk put capital-nya, taruh liquidity-nya di ekosistem mantra ini juga semakin turun gitu. Dan dengan kondisi yang kita lihat sepertinya sih belum ada indikasi ya, adanya rebound secara TVL-nya juga dan tentu itu juga otomatis memengaruhi ya secara price action-nya juga, lebih kurang seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita coba cek dari data token terminal atau di sini kita bisa cek beberapa hal atau beberapa metrik data seperti token trading volume yang juga ya so far sih turun terus teman-teman, kita nggak lihat adanya kenaikan juga. Kemudian fees juga drop sangat-sangat signifikan ditambah juga dengan active user ya, sepertinya kita bisa lihat juga belum ada nih tanda-tanda active user-nya sepertinya kembali lagi gitu. So dari metrik data di token terminal saya sendiri sama sekali nggak tertarik, melihat dari data-data dari mantra ini dan kalau kita coba cek juga dari CoinGlass. Nah, di sini meskipun ada volume yang naik, tapi open interest-nya juga ternyata turun dan dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di mantra ini adalah sekitar 200 ribuan US dollar ya dan wajar aja kalau misalkan yang mendominasi total value yang terlikuidasi ini adalah, long position-nya gitu. Karena memang secara price action kan drop-nya sangat signifikan gitu ya. Dan di sini kalau kita coba cek juga, ini adalah data vesting atau data, unlock token lah bahasanya untuk mantra ini, di mana di sini kita bisa perhatikan untuk mantra alokasinya adalah seperti ini, kalian bisa cek sendiri atau bisa lihat sendiri nih di bagian sini. Ini saya scroll ke bawah kalau teman-teman mau lihat. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk vesting schedule atau jadwal dari vesting mantra ini, kita bisa lihat bahwasannya di sini ya, yang sedang berjalan itu ada 3 teman-teman, yaitu, di sini kita bisa lihat ada Om Upgrade, kemudian Seed, dan juga Airdrops ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya mantra itu kan menerapkan yang namanya linear unlock ya, di sini kalian bisa baca dia menerapkan yang namanya linear unlock. Saya udah sering jelasin linear unlock ini apa, tapi di sini, saya mau fokus aja ke punya mantra ini, di mana di keesokan hari ini kalian bisa lihat tomorrow, ya di tanggal 18 Juni tahun 2025, mantra ini bakalan unlock token lagi sekitar 0,42% dari, total supply-nya ya, yang mana ini tujuannya adalah untuk Om Upgrade dan di tanggal 23 Juni juga dia bakalan unlock lagi nih untuk seed gitu. Dan ya kita bisa lihat nih, di setiap tanggal 18 dan 23 di every month atau setiap bulannya, ini mantra bakalan unlock token ya, kalian bisa lihat sendiri jadwalnya karena ini memang, linear unlock gitu. Jadi ya dia unlock-nya secara berkala, kalian bisa lihat di 18, 23 di-unlock, kemudian di bulan Juli, sama tanggal 23 dan juga 18, ya kalian bisa coba cek sendiri gitu ya. Dan ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu buat efeknya itu apa, emangnya ngaruh Bang ke harganya? Ya sebenarnya meskipun ya di sini memang unlock-nya cukup kecil, tapi ya secara teoritis nih, sekali lagi secara bukunya, teoritisnya, ketika memang total supply atau, ya jumlahnya lah ya, supply-nya ditambah suatu aset tertentu, tapi secara akumulasi atau para pembelinya juga nggak ada minat atau quote on quote yang belinya stay atau daya belinya stay, yang beli stay aja atau bahkan turun, kemudian jumlah supply-nya meningkat, ya otomatis secara harga akan terpengaruh dan akan mengalami
kecenderungan untuk koreksi atau punya kecenderungan untuk turun karena supply-nya bertambah, namun demand-nya tetap atau bahkan turun gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih kurang seperti itu untuk sedikit, eee, hasil atau pengaruhnya dari adanya unlock token ini atau implikasinya lah dari unlock token ini gitu. Kemudian kalau kita coba cek dari analytic-nya di sini. Nah, di sini by analytic ya, ya kita juga bisa lihat ya sepertinya juga setelah memang penurunan yang sangat signifikan itu ya sekitar di bulan April ya, kita, nggak melihat adanya indikasi rebound dari Mantra, dan ini juga sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya ya memang, yang mana saya katakan memang susah mengembalikan kepercayaan dari investor dan para pelaku pasar yang kalian juga bisa lihat di sini. Ya di bulan April, Mei, Juni ini sama sekali, nggak perform dan ya kalau kita abaikan lah di bulan April karena kan waktu itu anjloknya di sekitaran bulan April. So, kalau kita lihat di bulan Mei dan Juni ya ini juga tetap drop signifikan, di mana di bulan Mei average return-nya itu ada di -36% dan di bulan Juni setidaknya per video ini saya record, udah tanggal 17 Juni minusnya 16,1% teman-teman. Ya lumayan signifikan lah ya. Dan tentu akumulasi dari minus di bulan April, Mei, dan Juni ini menjadikan return kuartal 2 dari Mantra minus 95,8% teman-teman. Sangat 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 signifikan ya teman-teman ya. Dan ya gimana menurut kalian seputar koin Layer One satu ini? Apakah menurut kalian, "Wah Bang, kayaknya nih menarik nih, udah turun jauh," gitu ya? Mungkin ada yang beranggapan seperti itu, ya it's okay, semua para pelaku pasar punya argumennya masing-masing, atau justru menurut kalian, kalian di sisi yang sebaliknya nih, "Wah Bang, kayaknya udah nggak menarik gitu ya buat Mantra ini, udah turun jauh dan sepertinya kepercayaan investor susah dikembalikan," dan lain-lain. Boleh komen di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa discuss dan bisa bahas bareng-bareng gitu. Dan anyway buat teman-teman yang mau request analisa koin jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian boleh langsung request aja di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya nanti kalau misalkan banyak yang tertarik untuk suatu topik atau pembahasan tertentu, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan misalkan kalian mau request nih tentang, makroekonomi Bang, boleh. Kalian mau request tentang altcoin season Bang, boleh. Atau mungkin kalian mau request tentang, koin-koin favorit kalian yang mau saya analisa, boleh juga. Atau mungkin kemarin ada yang saya baca-baca request-an yang cukup menarik di mana minta dibahas untuk Bitcoin apakah di 2026 itu bakalan koreksi atau enggak gitu. Jadi ya secara nggak langsung membahas siklus 4 tahunan lah untuk Bitcoin ini apakah bakal happening lagi di siklus kali ini atau enggak gitu. Itu juga menarik teman-teman, tapi ya sekali lagi penentunya adalah kalian. Kalau kalian banyak yang request bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Tapi kalau misalkan, ternyata ada topik lain yang lebih banyak di-request oleh yang lain, ya bakalan saya usahakan untuk dahulukan juga gitu, untuk topik yang banyak di-request tersebut. Ya lebih kurang seperti itu. Thank you buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.